Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita ya pada mata kuliah Hukum Tata Negara ya. Sekarang kita sudah memasuki perkuliahan yang ke-9 ya. Jadi kemarin pada pertemuan yang ke-8 kita sudah melakukan ujian tengah semester, maka sekarang kita lanjut ke pertemuan yang ke-9 pada mata kuliah Hukum Tata Negara ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara panjang lebar mengenai perkembangan ketatanegaraan Indonesia ya. Ini merupakan materi yang cukup panjang ya, karena ketatanegaraan Indonesia itu dibagi ke dalam beberapa periode ya. Nah, untuk mengetahui periodeisasi ketatanegaraan sebuah negara, maka perlu diketahui konstitusi-konstitusi apa ya, atau undang-undang dasar apa yang pernah berlaku di negara tersebut. Nah, dalam konteks Indonesia, negara kita, maka kita mengenal beberapa konstitusi atau undang-undang dasar yang pernah ada, ya, yang pernah eksis di Indonesia. Yang pertama tentu saja, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. UUD tahun 1945 ini pun dibagi ke dalam dua macam, ya, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sebelum perubahan ya, atau sebelum amandemen, atau pra perubahan ya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang setelah perubahan atau pasca perubahan ya, atau pasca amandemen. Nah, kedua undang-undang dasar ini ya, baik yang sebelum perubahan maupun yang setelah perubahan, ini memiliki masa berlaku masing-masing ya, seperti itu. Nah, kemudian di negara kita juga pernah berlaku yang namanya Konstitusi RIS tahun 1949 ya. Ini Konstitusi RIS ini merupakan singkatan daripada Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Yang juga pernah eksis di Indonesia ya, walaupun sebentar saja masa berlakunya. Nah, kemudian di negara kita juga pernah ada yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, UUDS 1950. Ini berlaku cukup lama ya, sekitar 9 tahun. Nah, dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang pernah atau sedang berlaku di negara kita Indonesia, maka periodeisasi ketatanegaraan Indonesia itu dapat kita bagi ke dalam 7 periode ya, 7 periode. Jadi dari periode pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai periode yang ketujuh. Itu yang ketujuh itu berarti yang sekarang ini ya. Nah, kita akan belajar, kita akan membahas, membedah satu persatu periode tersebut. Dan tentu saja hari ini kita mulai dengan periode yang pertama dulu ya. Nah, periode yang pertama ini disebut juga periode awal kemerdekaan. Nah, memang periode ini mulai dihitung dari saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya. Jadi pada saat negara kita merdeka itu tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia belum memiliki lembaga-lembaga negara.
Presiden belum ada, wakil presiden juga belum ada, DPR belum ada, Mahkamah Agung belum ada, dan seterusnya. Bahkan Undang-Undang Dasar pun waktu itu belum disahkan. Yang ada waktu itu barulah proklamator, ya, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator RI. Barulah kemudian satu hari setelah kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengadakan persidangan. Nah, dalam sidang ini ada beberapa hal yang diputuskan. Ya. Nah, jadi ini merupakan keputusan penting yang dihasilkan di dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ada 3 keputusan penting ya, yang dihasilkan. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar resmi negara. Ya, seperti itu. Nah, inilah mulai disahkan itu tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian keputusan yang kedua adalah memilih Soekarno dan Muhammad Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, jadi waktu itu dalam sidang PPKI tersebut juga termasuk mengagendakan untuk pemilihan presiden, ya, ini merupakan pilpres pertama di negara kita. Ya, walaupun waktu itu masih dilakukan oleh PPKI, ya, seperti itu. Jadi dalam sidang tersebut itu ditawarkan bagi tokoh-tokoh yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Namun sebelum acara pemilihan presiden tersebut berlanjut, tiba-tiba ada seorang anggota PPKI melakukan interupsi dan mengusulkan kepada pimpinan PPKI bahwa bagaimana kalau kita angkat saja Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, ternyata usulan anggota PPKI tersebut mendapatkan respon positif dan semua anggota PPKI menyatakan setuju menjadikan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, itulah ya kisah pemilihan presiden pertama kali di negara kita oleh PPKI. Itu keputusan penting yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga adalah membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, KNIP ini dibentuk sebagai pengganti sementara dari MPR, DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung yang memang pada masa awal kemerdekaan ini belum sempat dibentuk ya. Dan baru nanti kelak dibentuk seperti itu. Oleh sebab itu KNIP ini ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, ini dapat dikatakan sebagai parlemen sementara ya, MPR DPR sementara sebelum MPR DPR yang sesungguhnya itu dibentuk. Nah, itu keputusan PPKI yang ketiga ya, dalam sidang tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi KNIP itu di tingkat pusat, nah di tingkat daerah itu ada namanya KNIPDA ya, Komite Nasional Indonesia di Daerah, KNIPDA. Nah, itu ya keputusan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 ya, seperti itu.
Setelah negara kita merdeka, ternyata kondisi negara itu tidak segera stabil. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata Belanda itu masih punya niat, ya, punya ambisi untuk melanjutkan penjajahannya, ya, atau masih ingin menguasai Indonesia seperti itu. Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan Nika, sehingga waktu itu kembali terjadi pertempuran-pertempuran antara pihak Belanda dengan para pejuang negara kita. Ya. Jadi kondisi stabil yang diimpikan itu pada masa kemerdekaan itu ternyata belum bisa terwujud akibat adanya upaya kembali dari Belanda untuk menguasai Indonesia, ya, seperti itu. Nah, di tengah situasi yang masih belum stabil ini, ya, jadi negara kita sudah merdeka tapi masih belum stabil. Waktu itu pemerintah, ya, di bawah Soekarno dan Hatta mengeluarkan beberapa macam kebijakan. Ya, ada 3 kebijakan penting yang pokok yang perlu kita jelaskan di sini. Ya. Yang pertama adalah maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober tahun 1945. Jadi nomor X, ya. Dikatakan X karena memang nomor aslinya itu tidak bisa diketahui, ya, karena ada arsip yang hilang, ya, seperti itu. Jadi disebut saja nomornya X. Nah, di maklumat Wapres nomor X 16 Oktober tahun 1945 ini ditentukan bahwa sebelum terbentuknya MPR dan DPR, maka KNIP ikut diserahkan tugas-tugas legislatif dan ikut menentukan ikut membuat GBHN, ya, garis-garis besar haluan daripada negara, ya. Nah, jadi dulu itu GBHN, kalau sekarang itu SPPN, ya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalau dulu GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, KNIP itu semakin mendapatkan posisi yang kuat, ya, mendapatkan kewenangan yang kuat karena dia diserahi tugas fungsi atau tugas legislatif dan ikut menentukan GBHN. Nah, itu maklumat pertama yang keluar di negara kita, ya, nomor X tanggal 16 Oktober tahun 1945. Kemudian ada maklumat yang kedua, yaitu maklumat pemerintah, ya. Jadi tadi kalau yang pertama itu maklumat Wakil Presiden, nah sekarang yang kedua adalah maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945. Nah, maklumat ini menentukan bahwa untuk memperkuat demokrasi, maka rakyat itu dibebaskan untuk mendirikan berbagai partai politik. Ya. Nah, jadi di sini ada kesempatan untuk masyarakat membentuk berbagai macam partai politik. Ya. Nah, jadi maklumat tanggal 3 November ini mengarahkan Indonesia kepada sistem multipartai, ya, karena
karena masyarakat itu dibebaskan untuk mendirikan macam-macam partai politik. Nah, benar saja, setelah maklumat ini keluar, maka partai-partai di Indonesia itu tumbuh seperti jamur di musim hujan ya. Banyak bermunculan macam-macam partai politik di negara kita. Nah, ini merupakan maklumat ini merupakan salah satu tonggak daripada demokrasi ya, karena memberikan kebebasan bagi rakyat untuk berserikat dan berkumpul ya, membentuk organisasi berupa partai politik. Nah, itu maklumat yang kedua ya, tanggal 3 November tahun 1945. Nah, kemudian keluar lagi maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945. Nah, maklumat ini lebih revolusioner lagi ya, karena dalam maklumat ini ditentukan bahwa para menteri bertanggung jawab kepada KNIP ya. Para menteri bertanggung jawab kepada KNIP. Jadi menteri-menteri itu memberikan pertanggungjawabannya kepada KNIP dalam setiap kinerja dan kebijakan-kebijakannya. Nah, kita tahu waktu itu Indonesia itu waktu itu KNIP itu merupakan parlemen sementara. Ya. Nah, jadi di sini ada pertanggungjawaban menteri kepada parlemen, yang berarti sebenarnya kita mengarah kepada sistem pemerintahan parlementer. Ya. Adanya pertanggungjawaban menteri kepada parlemen. Dalam hal ini KNIP adalah parlemen sementara, yang berarti KNIP itu bisa menjatuhkan para menteri. Ya, kalau KNIP itu merasa tidak percaya lagi dengan kebijakan-kebijakan para menteri. Ya. Nah, ini sebenarnya bertentangan ya dengan ketatanegaraan Indonesia yang terdapat di dalam UUD tahun 1945, karena dalam UUD tahun 1945 ditentukan bahwa presiden lah yang mengangkat dan memberhentikan para menteri, yang berarti para menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Ya. Nah, jadi memang ada karakter sistem presidensialnya di dalam UUD tahun 1945. Tapi kemudian dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 16 November itu, sistem presidensialnya itu sudah bergeser kepada parlementer ya, dengan adanya pertanggungjawaban menteri kepada KNIP. Nah, kenapa bisa muncul kebijakan seperti ini? Para menteri harus bertanggung jawab kepada KNIP. Padahal di Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwa menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, yang berarti harusnya menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Nah, ini sebenarnya waktu itu terjadi tarik ulur kekuasaan ya, antara eksekutif dengan KNIP ya, antara presiden dan wakil presiden dengan KNIP. Jadi KNIP itu menginginkan kekuasaan yang lebih besar ya, dalam pemerintahan. Nah, pemerintah itu presiden, wakil presiden supaya didukung oleh KNIP, maka sebagai komprominya keluarlah itu tadi maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945. Nah, itu yang tadi itu isinya memberikan kekuasaan kepada KNIP, bahwasanya para menteri itu bertanggung jawab kepada KNIP. Nah, ini sebenarnya kebijakan ini keluar sebagai kompromi politik antara KNIP yang ingin diberikan kekuasaan lebih besar dan presiden serta wakil presiden yang ingin juga mendapatkan dukungan politik daripada KNIP. Nah, sehingga keluarlah kompromi tadi. Apakah ini bertentangan dengan UUD 1945? Ya, tentu saja bertentangan. Ya. Ini berarti telah mengubah secara material
UUD tahun 1945 ya, karena jelas UUD 1945 tidak mengenal pertanggungjawaban menteri kepada parlemen. Nah, tapi kenyataannya waktu itu terjadi ya, pertanggungjawaban menteri kepada PNIP. Ya, jadi waktu itu ya itulah kompromi politik ya. Walaupun aturannya melarang, tapi dalam praktik bisa terjadi seperti itu. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa setelah negara kita merdeka, ternyata Belanda masih tetap memiliki ambisi untuk menguasai negara kita ya. Sehingga waktu itu Belanda kembali lagi ke Indonesia dan berupaya untuk menggagalkan kemerdekaan yang sudah kita peroleh ya. Tapi waktu itu para pejuang kita tidak tinggal diam ya, melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga, habis-habisan mempertahankan kemerdekaan, sehingga konflik yang terjadi waktu itu ya antara pihak Belanda dengan Indonesia yang sebenarnya sudah merdeka kembali berjatuhan korban ya. Dan peristiwa ini ternyata sampai ke dunia internasional ya, yaitu PBB. Nah, PBB mengetahui adanya konflik yang kembali terjadi antara Indonesia dengan Belanda, di mana waktu itu negara Indonesia yang sudah merdeka habis-habisan mempertahankan kemerdekaannya. PBB merasa bersimpati ya, dengan Indonesia, sehingga kemudian PBB membentuk komite-komite yang mencoba membantu mendamaikan antara pihak Belanda dan Indonesia ya, gitu. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal daripada konferensi meja bundar ya, pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1949. Nah, yang pada akhirnya melalui konferensi meja bundar ini, pihak Belanda itu mengakui kedaulatan RI, namun dengan syarat bahwa RI itu harus diubah bentuk negaranya dari yang sebelumnya negara kesatuan menjadi negara federal ya, seperti itu, yang berarti ada negara-negara bagian. Dan kemudian selain itu, sebagai timbal balik dari pihak Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, maka menuntut Indonesia agar dibentuk Uni Indonesia Belanda ya. Nah, di mana dalam Uni Indonesia Belanda ini, Indonesia secara simbolik tetap mengakui Ratu Belanda itu sebagai lambang atau kepala negara daripada kedua negara ya, baik Belanda maupun Indonesia. Nah, waktu itu para pemimpin Indonesia memang melihat cukup berat ya persyaratan yang diajukan oleh pihak Belanda agar Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia ya. Indonesia itu harus merubah bentuk negara menjadi federal, kemudian juga harus ada sebuah hubungan berupa uni Indonesia dengan Belanda ya, yang berarti Indonesia tetap mengakui Ratu Belanda itu sebagai kepala negara, walaupun
hanya sekedar simbol ya atau lambang. Tapi kecerdikan dari para pemimpin Indonesia waktu itu ya, mereka mau menerima ya persyaratan dari pihak Belanda tersebut ya. Mereka menggunakan politik kooperatif, mau bekerja sama. Tapi di balik itu ini sebagai taktik ya untuk mundur dulu beberapa langkah untuk nanti membuat langkah maju yang sangat pesat ya, yang sangat banyak seperti itu. Dengan perkataan lain, para pemimpin kita waktu itu mengalah dulu dengan mengikuti keinginan Belanda. Yang terpenting adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dulu. Ya, itu yang terpenting. Nah, yang lain-lain nanti bisa dipikirkan lagi strateginya seperti itu. Nah, akhirnya terimalah waktu itu negosiasi di dalam konferensi meja bundar ya, sehingga menghasilkan keputusan konferensi meja bundar ya seperti itu. Jadi dengan demikian Indonesia berubah bentuk negaranya menjadi negara serikat ya atau negara federal, dan undang-undang dasarnya pun berubah ya, diganti, bukan berubah lagi, diganti dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 diganti menjadi Konstitusi RIS 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, serikat ya atau federal itu tadi ya, sebagai kesepakatan dalam konferensi meja bundar, Indonesia mengubah bentuk negaranya menjadi negara federal ya, seperti itu. Baik, ada satu hal penting yang juga perlu kita ceritakan ya sebelum konferensi meja bundar ini, seperti yang tadi saya katakan bahwa karena Belanda ini melakukan upaya lagi ya untuk berkuasa di Indonesia, yang kemudian dihalau ya, dilawan oleh para pejuang-pejuang kita. Peristiwa ini sempat menjadikan para pemimpin negara kita itu ditawan ya, oleh pihak Belanda ya, dan diasingkan ya. Nah, jadi waktu itu Bung Karno diasingkan, Bung Hatta pun diasingkan. Nah, dengan demikian tindakan pihak Belanda ini ya, yang mengasingkan para pemimpin Indonesia, membuat terganggunya jalannya pemerintahan. Nah, pertanyaannya apakah waktu itu pemerintahan kita kosong seperti itu karena ditawan semua para pemimpin negaranya oleh pihak Belanda. Nah, lagi di sini terdapat kecerdasan dari para pemimpin kita. Jadi sebelum Bung Karno, Bung Hatta diasingkan, mereka sempat membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Padang ya, PDRI. Ini kejadiannya ini tahun 1948. Nah, waktu itu yang menjadi pemimpin sementaranya ya atau presiden sementaranya di pemerintahan darurat Republik Indonesia adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara ya. Mr. Syafruddin Prawiranegara. Nah, ini walaupun hanya sebentar nih, beliau pernah menjadi presiden sementara ya dari pemerintahan darurat Republik Indonesia ketika Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh pihak Belanda. Tapi sayangnya Mr. Syafruddin ini sering terlupakan ya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ya.
dan kurang nampak pengakuannya bahwa beliau itu pernah walaupun sebentar menjadi presiden pemerintahan darurat Republik Indonesia, ya seperti itu. Nah itu tadi ya beberapa peristiwa yang terjadi sebelum konferensi meja bundar. Kemudian seperti yang tadi kita bahas, upaya para pejuang kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilihat oleh dunia internasional, oleh PBB, dan kemudian PBB merasa simpati ya, dengan perjuangan bangsa Indonesia yang kemudian menjadi inisiatif PBB untuk membentuk semacam komite yang menengahi perdamaian antara Indonesia dengan Belanda melalui konferensi meja bundar tadi. Jadi dengan bergantinya UUD tahun 1945 menjadi Konstitusi RIS 1949, maka berakhirlah periode pertama perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Ya. Selanjutnya kita masuk ke periode yang kedua, yaitu periode berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949. Konstitusi RIS ini memang tidak lama berlakunya ya. Dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950 ya. Tidak sampai setahun. Karena seperti yang saya bilang tadi, Konstitusi RIS ini sebenarnya merupakan kecerdikan daripada para pemimpin negara kita yang untuk sementara mau berkompromi, mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Yang penting Indonesia memperoleh kedaulatannya dulu. Nah, setelah kita memperoleh kedaulatan, nah untuk selanjutnya kita yang menentukan sendiri ya, nasib negara kita seperti apa. Nah, untuk pembahasan periode kedua ketatanegaraan RI itu akan kita bahas pada kuliah yang berikutnya ya. Jadi untuk pembahasan periode yang pertama ini cukup sampai di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.